Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Boboto, menjelang weekdays atau hari pertama lagi ya, besok hari Senin. Jadi kita bahas yang ringan-ringan dulu saja, katanya request dari ya teman-teman tim redaksi juga, biar teman-teman tidak berat lah, karena kan sekarang skuad Persib Bandung juga sedang atau sudah ada di Thailand katanya gitu ya. Jadi ya kita bahas yang ringan dulu saja biar tidak terlalu berat memulai besok hari gitu ya. Nah, ini ada kabar yang mungkin teman-teman sudah nunggu gitu ya. Kenapa waktu mencuat banget kabar mengenai salah satu pemain diaspora, atau kita sebut saja inisial JP dulu mah gitu ya. Inisial JP kalau sekarang mah sudah bisa kita sebutkan, yaitu Joy Pelupesi. Nah, awal-awal kan ini santer banget gitu ya di berbagai media, justru keluar bukan dari media Persib fanbase gitu ya, bukan dari rumors yang dihembuskan oleh media-media Persib Bandung termasuk kami gitu, tim redaksi. Nah, tiba-tiba ada dari pihak luar menyebutkan bahwa Joy Pelupesi katanya sudah deal dengan Persib Bandung. Ada yang menyebutkan 99%, ada yang menyebutkan 90%, bahkan ada yang sudah bilang katanya fix A1 Joy Pelupesi akan diperkenalkan bulan Januari, katanya, berarti sudah 100% gitu ya. Nah, ini menurut saya teman-teman itu terlalu overconfidence gitu ya, terlalu apa namanya itu, meyakini yang memang belum seharusnya. Nah, ini teman-teman tahulah siapa yang dimaksud gitu ya. Ya dibilang komentator bola mungkin iya, dibilang pandit sepak bola mungkin iya juga ya. Itu mah silahkan berpendapat sendiri tentang yang ngasih kabar pertama kali, tapi jelas bukan dari fanbase Persib Bandung atau bukan dari media-media yang biasa membahas Persib Bandung termasuk kami teman-teman gitu ya. Nah, kita juga sempat kaget gitu, wah maknya itu jauh sebelum bursa transfer putaran kedua ini dimulai, justru ya sebulan sebelumnya sudah ada kabar begitu Joy Pelupesi akan ke Persib Bandung. Nah, ini kita apakah benar atau tidak gitu ya, sempat waktu itu nyari info juga gitu ya. Kita akhirnya dapat beberapa link, tapi akhirnya begitu kita mau mengabarkan, kita pernah bahas satu atau dua kali, atau satu kali kalau nggak salah gitu ya, satu atau dua kali lah kita bahas. Ternyata katanya jangan dulu katanya, kalau ini mah nggak, ini takutnya nanti pemain Persib agak sedikit agak sedikit ya tahu lah gitu ya, karena itu masih kompetisi masih berjalan, belum masuk masa bursa transfer di putaran kedua. Jadi ya sudahlah gitu ya, kita tidak up lagi beritanya, dan memang ya kita juga menjaga perasaan beberapa kalangan lah di Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi ya sudah, kalau memang tidak boleh membahas, ya udah kita stop dari mulai itu, tidak pernah membahas Joy Pelupesi lagi teman-teman. Nah, ini nggak tahu media-media lain itu yang di luar Persib fanbase lah gitu ya, jadi meng-up terus nih tentang Joy Pelupesi ini. Nah, kita nggak tahu apakah mereka tidak dikasih tahu juga gitu ya, atau mereka memang sengaja membuat isu Joy ke Persib karena ada sesuatu hal yang harus dijual oleh marketing. Nah, kita nggak tahu itu, tapi yang jelas gini teman-teman, kita dapat linknya gitu ya, bahwa Joy Pelupesi apakah benar gagal ke Persib Bandung, sudah melakukan pembicaraan atau belum. 50% iya teman-teman. Jadi apa ya, tolong disimak baik-baik ya biar tidak salah persepsi. 50% mungkin iya, Joy Pelupesi sudah berbicara dengan manajemen Persib Bandung, karena awalnya kita hanya dikasih tahu ada nih pemain diaspora lagi yang akan
negosiasi dengan Persib Bandung gitu ya, atau yang memang sedang minimal ditanya kabar, karena Kang Adit katanya memang dekat dengan pemain-pemain diaspora, ya minimal nanya kabar mah kumaha atau apa kabar gitu ya, atau how are you. Nah ini sapaan-sapaan biasa, ini biasa gitu ya di official Persib Bandung. Jadi Kang Aditya bukan hanya satu dua saja gitu ya. Jadi pernah juga membenarkan bukan hanya ya pemain yang memang dirumorkan gitu ya, bukan hanya Joy PUPS, juga Martin Paes juga iya, tapi tidak melakukan komunikasi intens mengenai kepindahan ke Persib Bandung, teman-teman. Mungkin di obrolan itu ya kan akhirnya apa ya, pihak Joy PUPS juga pernah mengatakan bahwa Joy ini memang bergabung di Lommel ini, di kasta kedua Liga Belanda ini, memang ingin membawa Lommel SK ini naik ke peringkat 1 atau ya minimal masuk ke kasta pertama musim depan, dan itu sudah berjanji gitu ya. Nah, apakah memang hal itu yang menjadi batal ke Persib Bandung, atau memang tidak ada hal-hal yang sebetulnya dibicarakan lebih serius? Apakah memang ketika nantinya Lommel SK ini naik ke kasta pertama Liga Belanda, bisa jadi ya musim depan gitu ya untuk Joy yang bergabung ke Persib Bandungnya. Nah ini makanya kita tidak berani meng-up beritanya, karena ya biar memuluskan sajalah untuk ya kinerja dari manajemen ataupun tim-tim yang berkaitan dengan kepindahan Joy gitu ya, teman-teman. Nah ini juga kita makanya nggak pernah berani sampai dengan 75% sampai dengan 85%, itu kita nggak berani ngabarin Joy ke Persib. Bahkan kalau yang lain kan sampai 90%, 99%, bahkan 100% gitu ya. Makanya wah, ini saya bilang ini jadi masalah nih ke depannya, dan memang betul gitu ya. Makanya kita udah lama nunggu momen ini. Jadi kalau yang nanya kenapa Joy akhirnya tidak ke Persib, ya kemungkinan Joy memang masih belum mau ke Persib Bandung karena mempunyai satu janji kepada klubnya saat ini, membawa ke level tertinggi dulu atau ke kasta pertama Liga Belanda gitu ya. Karena saat ini Lommel SK berkesempatan untuk ya apa ya, promosi ke kasta pertamanya. Mungkin itu yang pertama. Lalu yang kedua, masalah biaya atau budget, saya pikir nggak masalah kalau memang akhirnya Persib Bandung harus menebus gitu ya. Tapi balik lagi, sepertinya teman-teman, untuk Joy ini dari agennya juga ya masih belum bisa nerima pinangan Persib Bandung, dikarenakan mempunyai satu kedekatan emosional. Karena sepanjang karir daripada Joy PUPS kan memang berkarir di Eropa gitu ya. Jadi dia juga tipe pemain yang loyal gitu ya. Jadi tidak meninggalkan ketika perang berlangsung gitu ya. Dia sudah berjanji membawa ke kasta pertama, sehingga itu yang kemungkinan berat untuk manajemen Persib Bandung jika memang benar menginginkan Joy PUPS. Jadi tidak benar kalau Persib Bandung kalah dalam biaya, katanya nggak punya budget dan lain sebagainya. Itu tidak benar. Kemungkinan besar ya itu untuk kesepakatannya mungkin tertunda, teman-teman. Bisa jadi di musim depan Joy yang ke Persib Bandung. Nah ini menjadi satu hal yang memang kita tunggu sama-sama. Karena apa? Karena Persib Bandung pun harus menjalankan roda perbisnisan ini, bukan hanya bermain bola, tapi kan di luar harus punya sisi bisnis juga. Nah makanya setelah tahu gitu ya, setelah tahu kemungkinan Joy tidak ke Persib, ya sudah, kita tidak pernah memberitakan Joy PUPS lagi, karena ya mungkin ada pemain diaspora lain yang kemungkinan gitu ya, yang kemungkinan gabung dengan Persib Bandung. Siapa? Nah nanti akan kita coba satu persatu yang kemungkinannya memang diajak ngobrol oleh manajemen. Tapi yang jelas Joy PUPS 50% memang diajak ngobrol, tapi ya 50% lagi gagal karena Joy masih mempunyai niatan membantu klubnya saat ini, Lommel SK, naik ke puncak kasta tertinggi di Liga Belanda gitu ya. Bukan karena Persib tidak ada budget. Budget dari Joy PUPS masih di bawah pemain lokal malah gitu ya, atau sekitaran pemain asing yang biasa aja, di bawah 5M
menurut data transfer market gitu. Jadi nggak terlalu mahal sebetulnya, tapi ya punya harga dirinya mungkin ya untuk terus berkarir di Eropa untuk sementara. Kemungkinan musim depan bisa jadi ke Persib Bandung gitu ya teman-teman. Jadi kalau pemain yang belum kita kabarin 85%, nah ini masih kelihatannya masih belum bisa bergabung dengan Persib Bandung. Itu aja yang bisa kita sampaikan sedikit. Dan karena ini masih suasananya menjelang ACL 2, kita coba perbanyak informasi mengenai ACL 2 gitu ya teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan saja. Nanti kita coba sambung dengan, kalau keburu ya, karena takutnya kemalaman. Kita bacain aja lah yang pertama. Beckham nahat ikut ke Thailand Kang, saurna cedera. Masa Beckham cedera emang? Oh enggak, katanya Beckham nyusul dengan Wahaji Umuh. Jadi Beckham nyusul dengan Wahaji Umuh karena apa, Febri apa itu nikah ya. Febri nikah, jadi Beckham dengan Wahaji Umuh memang menjadi tamu khusus gitu ya. Jadi Beckham dan Wahaji nanti nyusul ke Thailand ya, nggak cedera gitu ya. Saya nggak tahu ini kabar dari cedera kemana, makanya kaget gitu ya, cedera apa? Nggak, nanti nyusul katanya Beckham dengan Wahaji Umuh ke Thailand gitu ya. Lah, oh karena ini juga teman-teman, harusnya kan besok gitu ya pergi itu, tapi Bojan ingin mengganti hari ini karena biar apa, adaptasi dengan cuaca di sana katanya gitu ya. Jadi ya udah gerubak-gerubuk meren gitu ya. Jadi ya sudahlah, kita doakan saja semuanya selamat sampai tujuan dan juga baik-baik saja gitu ya, tidak ada yang cedera. Lalu selanjutnya, Kang, naha Persib tadi latihannya di stadion, tidak di lapang pendamping. Apa ya, sebetulnya dalam satu minggu juga dalam satu minggu, satu hari biasanya latihan di dalam stadion untuk ya setidaknya mengenal stadion gitu ya, biar di kondisi yang sebenarnya. Tapi kalau tadi menurut kami kayaknya ini teman-teman, kayaknya selain untuk persiapan prepare ke apa namanya itu, ke Thailand, ini juga karena setiap hari Ahad atau Minggu pagi itu ada namanya pasar tumpah GBLA atau pasar Minggu GBLA. Jadi banyak pedagang gitu ya, banyak ya apa yang olahraga, yang belanja, biar tidak mengganggu konsentrasi pemain juga, untuk menjaga keamanan dan kenyamanan juga sepertinya, makanya tidak latihan di lapangan pendamping, jadi latihannya di stadion GBLA. Nah ini ya bisa jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kenapa latihannya di stadion, ya selain itu juga menjaga rumput stadion, makanya tidak setiap hari latihan di dalam stadion, kan kita udah punya lapangan pendamping. Namun dalam satu minggu biasanya ada yang latihan di stadion juga untuk ya apa, feeling ballnya itu biar sama dengan suasana stadion pada umumnya gitu ya, biar pemain juga bisa ngukur, oh mau lompat ke DT gitu ya, jaraknya segini, oh lebar stadion tuh segini, enaknya kemana. Nah inilah untuk masalah skema dan ya feeling permainan untuk pemain gitu ya. Lalu juga oh ini juga ada satu informasi bagus teman-teman buat bobotoh yang ingin away. Itu tadi saya diinfokan masih ada tiketnya banyak teman-teman. Jadi Persib Bandung untuk supporternya dikasih jatah away untuk bobotoh sebesar 2.000 tiket. 2.000 tiket jatah penonton away gitu ya, tim tamu. Nah ini untuk saat ini Persib Bandung baru ada 800-an bobotoh yang sudah membooking tiket katanya. Jadi masih ada 1.200 tiket lagi yang kalau jaga-jaga teman-teman ingin menonton gitu ya. Dan kalem aja teman-teman, masalah harga tiket jangan kaget, jangan heran, tapi ini yang terjadi. Harga tiket paling murah adalah Rp80.000. Jadi ya 80.000 ini teman-teman bisa beli langsung online ataupun beli langsung di loket katanya gitu, atau bisa gabung dengan teman-teman yang memang menyediakan paket tour, atau ya setidaknya beli tiket aja COD di sana bisa gitu ya. Tiket paling murahnya Rp80.000. Untuk kuota tim supporter tim tamu itu 2.000, baru ada 800 saja. Nah ini juga hari ini untuk pemain Persib
disediakan khusus ini mah dari aliansi supporter atau aliansi Bobotoh yang memang punya inisiatif bagus gitu ya. Ini menyediakan bis yang disewa dari Panpel atau ya sudah diakomodasi Panpel lah gitu ya. Tapi apa itu teh dirias gitu ya biar Persib banget kelihatannya. Nah, ini ada videonya teman-teman. Jadi punten hatur nuhun lah buat akangnya ya. Saya lupa namanya tapi saya pinjam videonya. Nah, nanti Persib Bandung selama latihan, selama official training, selama bertanding di sana akan menggunakan bus ini. Jadi biar berasa tuh level Asianya gitu ya. Kan kita mah Asia level klub gitu. Yang lain mah ya gitulah teman-teman. Nah, baik, mungkin itu dulu saja yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotoh, salam dunia.